Halo adik-adik, hari ini kita ketemu lagi ya. Kita akan belajar agama Kristen lagi. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar agama Kristen. Tuhan, kami mohon Engkau berkati adik-adik agar mereka boleh belajar dengan baik dan mengerti akan pelajaran hari ini. Berkati juga ketika nanti mereka akan mengerjakan tugas. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang Yunus diutus oleh Tuhan. Ya, adik-adik, siapa tadi nama Bapak ya? Ya, namanya Bapak Yunus. Ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, ada sebuah kota yang namanya adalah Kota Niniwe. Kota apa? Ya, Kota Niniwe. Nah, adik-adik, di kota itu tinggal orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang jahat. Ya, mereka semua berbuat dosa. Ya, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tetapi mereka melakukan berbagai macam kejahatan. Nah, adik-adik, jadi pada waktu itu Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Maksudnya untuk memberitahu agar orang-orang yang tinggal di kota Niniwe untuk bertobat. Ya adik-adik ya, mau mengakui kesalahannya dan minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni mereka. Karena kalau mereka tidak mau bertobat, tidak mau mengakui kesalahannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghukum kota Niniwe. Nah, oleh karena itu, Yunus dipanggil oleh Tuhan supaya pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan kabar bahwa mereka harus bertobat supaya Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Nah, adik-adik, tetapi Yunus ini tidak mau pergi ke kota Niniwe. Ya adik-adik ya, Yunus ini nakal ya adik-adik ya. Dia tidak menuruti perintah Tuhan. Dia bukannya pergi ke kota Niniwe, tetapi Yunus malah pergi ke kota Tarsis. Kemana adik-adik? Ya, ke kota Tarsis. Yunus berlari menuju ke pelabuhan untuk naik kapal. Ya, naik kapal untuk pergi ke kota Tarsis adik-adik. Nah, akhirnya Yunus naik ke sebuah kapal untuk pergi menuju ke kota Tarsis. Tapi Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu bahwa Yunus tidak melakukan perintah Tuhan, tidak pergi ke Niniwe, malah pergi ke Tarsis. Adik-adik, akhirnya Tuhan mendatangkan badai, mendatangkan angin besar ya adik-adik ya, sehingga kapalnya tergoncang-goncang. Nah, orang-orang yang di dalam kapal ini lalu menjadi takut ya. Mereka bingung, wah kenapa nih, kenapa? Tetapi akhirnya mereka tahu bahwa angin ribut, badai ini disebabkan karena Yunus tidak mentaati perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan mendatangkan badai. Nah, sehingga Yunus akhirnya dilempar ke laut oleh orang-orang yang ada di kapal ya. Orang-orang itu marah kepada Yunus ya. Akhirnya Yunus dilemparkan ke laut adik-adik. Nah, tapi Tuhan mengirimkan seekor ikan di dalam laut yang sudah menunggu Yunus. Nah, ketika Yunus sampai di dalam laut, akhirnya ditangkap oleh ikan itu. Ya, Yunus masuk ke dalam mulut ikan, adik-adik. Ya, Yunus dimakan oleh ikannya, adik-adik.
Nah, adik-adik, Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Ya, adik-adik ya, dia masuk di dalam perut ikan selama 3 hari. Yunus terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya karena saya tidak taat, tidak menuruti perintah Tuhan. Tuhan tolong supaya saya boleh keluar dari dalam perut ikan. Adik-adik, akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan Yunus. Tuhan mengampuni Yunus. Akhirnya Yunus dimuntahkan oleh ikan tersebut di daratan, adik-adik ya. Yunus dikeluarkan oleh ikannya di daratan. Setelah Yunus keluar, Tuhan memerintahkan lagi kepada Yunus supaya pergi ke Niniwe. Jangan lagi pergi ke kota yang lain, tetapi harus pergi ke Niniwe, adik-adik ya. Nah, akhirnya Yunus mentaati perintah Tuhan. Ya, dia mau pergi ke kota Niniwe. Yunus pergi melakukan perjalanan menuju kota Niniwe selama 3 hari, adik-adik. Ya, terus ketika Yunus sampai di kota Niniwe, Yunus mengumpulkan orang-orang banyak. Yunus bilang kepada orang-orang yang berkumpul, "Hai orang-orang, kalau kalian tetap melakukan kejahatan, tidak mau mohon ampun, tidak mau bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada kalian. Ya, kota ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi kalau kalian mau bertobat, mau minta ampun sama Tuhan, tidak lagi melakukan kejahatan, maka Tuhan akan mengampuni mereka. Ya, Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe." Nah, adik-adik, akhirnya orang-orang di kota Niniwe mau bertobat ya, adik-adik ya, mau minta ampun sama Tuhan. Mereka berkumpul, mereka berdoa, ya, mereka bertobat dengan memakai baju yang compang-camping, adik-adik ya, sebagai tanda penyesalan mereka. Ya, mereka mengakui kesalahan mereka kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Mereka berdoa supaya Tuhan mengampuni mereka. Ya, akhirnya Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe. Ya, akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Ya, adik-adik ya, karena Tuhan melihat kesungguhan hati orang-orang Niniwe yang minta ampun, mohon pengampunan kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Nah, adik-adik pernah dengar cerita ini? Ada yang tahu lagunya Yunus? Yunus di perut ikan? Ya, gini ya lagunya ya adik-adik ya. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena Tuhan mengasihinya, maka ia dimuntahkan, pam pam pam. Cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Nah, adik-adik, itu tadi lagunya ya. Pasti adik-adik pernah dengar ya di sekolah minggu ya. Nah, adik-adik, jadi pelajaran kita hari ini mengajarkan bagaimana Tuhan mau mengampuni orang-orang yang mau mengakui kesalahannya. Ya, adik-adik ya, Tuhan mau mengasihi kembali orang-orang yang mengaku kesalahannya, yang mau bertobat ya. Seperti Yunus, Tuhan mengampuni Yunus, mengeluarkannya dari perut ikan. Ya, demikian juga Tuhan mengampuni orang-orang Niniwe. Jadi mereka tidak jadi dihukum. Nah, adik-adik, kita harus mau mengakui kesalahan kita, minta ampun sama Tuhan kalau kita melakukan kesalahan ya. Kalau adik-adik nakal sama papa mamanya, tidak menuruti papa mamanya, adik-adik berdoa sama Tuhan, minta ampun ya, supaya adik-adik tidak nakal lagi ya. Nah, adik-adik, ini pelajaran kita hari ini
Nah, seperti biasa, ada tugas yang kakak berikan kepada adik-adik ya. Adik-adik sudah menerima 1 lembar kertas putih, kertas HVS, dan juga ada kertas origami berwarna biru dan hitam. Nah, nanti kakak minta adik-adik membuat gambar ikan dari kertas origami tadi. Ya adik-adik ya, minta tolong sama papanya, mamanya, dibentuk kertas origaminya, dibentuk gambar ikan. Ya, digunting, dibentuk dengan ikan, gambar ikan, lalu ditempelkan di kertas origaminya. Ya, adik-adik bisa tambahkan nanti gambar airnya, ya, gambar kapalnya juga boleh ya adik-adik ya. Atau ada gambar yang lain boleh nanti ditambahkan ya. Nah, setelah itu nanti difoto lalu dikirim ke WA grup ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita akan kembali berdoa. Yuk kita berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami sudah belajar bagaimana Tuhan mengampuni Yunus dan juga orang-orang Niniwe karena mereka mau bertobat dan mau mengakui kesalahan mereka. Tuhan, tolong kami untuk mau mengakui kesalahan kami juga, sehingga Tuhan mau mengasihi kami. Tuhan, kami berdoa juga berkati kami semua dengan kesehatan yang baik. Biarlah adik-adik semua boleh tetap sehat. Tuhan berkati mereka, berikan kepintaran, kepandaian kepada mereka, dan kami percaya masa depan adik-adik juga ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati orang tua mereka, usaha kerja mereka, berikan kesehatan yang baik juga untuk mereka Tuhan. Untuk kakak-kakak di sekolah, Ibu Wiwi juga, Tuhan tolong berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah.